apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Free Review News. Hari ini sesuai dengan requestan teman-teman, aku mau buat video lanjutan mengenai perhitungan persediaan metode perpetual rata-rata. Nah, di sini karena aku nggak pakai papan tulis, jadi aku rekamnya pakai Microsoft Excel ya. Semoga dengan tampilan yang seperti ini teman-teman tetap tersampaikan juga ilmunya. Oke, kita langsung mulai aja. Sebenarnya perbedaan antara metode FIFO terus LIFO dan rata-rata ini apa? Kalau metode FIFO seperti yang di video yang pertama itu kan first in first out atau barang yang pertama masuk dia yang pertama keluar. Kalau yang LIFO last in first out dia barang yang terakhir masuk dia yang pertama keluar. Nah, sedangkan kalau yang untuk metode rata-rata ini adalah jadi nanti ketika ada harganya berapa, terus nanti masuk harga baru berapa, itu nanti akan dicari nilai rata-ratanya. Nah, yang namanya metode perpetual rata-rata. Kita langsung aja aplikasikan di soalnya ya. Oke, untuk di tanggal 1 di sini ada saldo awal 300 unit dengan harga satuan 2000. Kita masukkan langsung di kolom saldo. Unitnya ada 300. Oke, terus harga satuannya 2000. Nah, jadi jumlahnya 600.000. Di sini aku pakai rumus. Rumusnya itu unitnya kalau yang di awal kan saldo ya, jadi nggak pakai rumus dulu karena saldo awal kita ketik dari ulang. Terus kalau harga satuannya kita ketik juga manual. Terus untuk jumlahnya sama dengan si harga satuan dikali sama unit. Nanti kalau yang di bawahnya itu sama dengan saldo yang unit yang ada di saldo, terus nanti ditambah sama unit yang ada di kolom masuk dan dikurangi sama unit yang ada di kolom keluar. Kalau untuk jumlahnya sama, nanti harga satuan dikali unit. Semuanya seperti itu, oke. Lanjut di tanggal 10. Oke, untuk transaksi yang kedua, di sini ada penjualan di tanggal 10 sebanyak 275 unit. Nah, karena ini metode rata-rata, jadi di sini kita masukkan tanggal 10 di unit keluar 275 unit. Harga satuannya kita ambil dari yang mana? Kita ambil dari yang ada di saldo. Sama seperti yang lain ya, yang di metode FIFO ataupun LIFO. Oke, harga satuannya 2000 juga. Di sini kita pindahkan yang dari atas. Oke, sisanya 50.000. Lanjut di tanggal 13. Di sini pembelian sebanyak 250 unit. Berarti kita isi di sini 250 dengan harga satuannya 2050. Oke, totalnya 512.500. Nah, di sini kan ada perbedaan harga satuan antara yang ada di saldo sama yang ada di pembelian. Oke, caranya berarti kita jumlahkan dulu yang ada di kolom saldo, jumlah yang terakhir, sama yang ada di kolom masuk. Terus kita kasih kurung dulu. Oke. Setelah dijumlah, baru nanti kita bagi dengan jumlah unitnya. Karena di sini ada 25 ditambah 250 jadi 275. Kita ambil yang di sini aja. Enter. Oke. Nah, nanti dia akan muncul dengan sendirinya si nilai rata-ratanya. Jadi caranya diulang ya. Yang dari kolom jumlah yang ada di saldo ini kita jumlahkan dulu dengan kolom jumlah yang ada di pembelian, yang di kolom masuk. Setelah dijumlah baru kita bagi dengan total unitnya. Yang ada di saldo sama yang di kolom masuk kita jumlah, jadi nilainya 275, terus dibagi sama yang 512.500 ditambah 50.000. Oke, jadi harga satuannya ini 2045,45. Kalau ada koma-koma seperti ini, kita tulis maksimal 2 angka di belakang koma. Gitu. Kalau misalnya nanti jumlahnya 2045,50, boleh ditulis 2045,5 aja. Karena kalau 50 kan nolnya boleh dihilangkan ya. Terus kalau misalnya mau dibikin pembulatan, misalnya nih di belakang komanya ada 3. 2045,456 misalnya. Berarti nanti ditulisnya 2045,46. Karena kan yang 456 itu 6-nya kan di atas 5, jadi pembulatannya ke atas. Tapi kalau
nanti sama dengan 5 atau di bawah 5, nanti pembulatannya ke bawah, misalnya 2045,455, berarti ditulisnya 2045,45 gitu. Oke. Kita lanjut di tanggal 21, di sini ada penjualan sebanyak 110 unit. Kalau penjualan, kita langsung masukin aja unitnya, terus harga satuannya kita pakai yang di kolom saldo ini. Nah, ini kita munculin ya nilainya. Oke. Di belakang komanya ada 2. Terus kita pindahkan lagi nilainya. Oke, gampang ya kalau pakai rumus, kalau pakai Excel. Nah, jadi nanti kalian harus konsisten. Misalnya ketentuannya komanya itu dibawa 2 angka di belakang koma, berarti kalian harus terus semuanya pakai 2 angka di belakang koma. Jangan sampai nanti ada yang pakai koma terus ada yang pembulatan. Pokoknya tergantung kesepakatannya, apakah mau pakai 2 angka di belakang koma atau enggak. Biasanya kalau untuk latihan-latihan seperti ini biasanya dipakai 2 angka di belakang komanya diikut sertakan. Oke, transaksi yang terakhir di sini ada pembelian tanggal 28 sebanyak 350 unit, berarti kita taruh di kolom masuk. Harga satuannya 2000. Oke. Nah, di sini sama rumusnya kayak tadi. Jadi sama dengan bisa kasih kurung ya, kita kasih kurung jumlah yang ada di kolom saldo ditambah sama jumlah yang ada di kolom pembelian dibagi sama jumlah unit. Oke, ketemu angkanya 2014,56. Kalau pertanyaannya kok Kak nilainya nggak balik lagi jadi 2000 gitu. Soalnya kan di sini unitnya kan beda ya jumlahnya, jadi dia nggak kembali lagi kecuali misalnya sama-sama 2075 nih. Ya 275 ya, 275 itu nanti baru angkanya balik lagi. Jadi kalau rata-rata seperti itu, kita cari nilai rata-ratanya. Jadi setiap setiap tanggal transaksi itu pasti hanya membutuhkan satu baris saja. Jadi nanti bisa dikira-kira sama teman-teman kalau mau bikin garisnya manual pakai buku gede ya. Nah, itu tinggal disesuaikan sama berapa jumlah transaksinya gitu. Kayak sekarang kita ke jurnalnya. Kalau jurnal itu sama aja, mau metode FIFO, LIFO, rata-rata selama dia perpetual itu sama. Cuma nanti yang membedakan hanyalah jumlah angkanya aja. Oke, di sini kita buat jurnalnya. Aku pindahin ya si jurnalnya di sini. Jurnal. Oke, di tanggal 10 kita catat dulu. Yang pertama adalah nilai penjualannya. Kalau nilai penjualannya berarti kita catat berupa pendapatannya. Karena ini kita anggap aja sebagai penjualan tunai. Jadi di sini kasnya bertambah sebesar 275 dikali 3000. Oke, 825.000. Terus di sini lawannya adalah penjualan. Sama dengan 825.000. Oke. Kalau mau dihilangin nolnya, cat yang ini. Oke, maksudnya desimalnya ya, si belakang komanya. Nah, terus yang kedua, kita catat nilai persediaannya. Oke, di sini kita pakai akun HPP, harga pokok penjualan bertambah pada persediaan. Jadi persediaan berkurang, HPP-nya bertambah kalau terjadi penjualan. Ini kita pakai persediaan barang. Oke, nilai HPP-nya berapa? Nah, kalau nilai HPP dan persediaan, pokoknya patokannya lihatnya di sini, di kolom keluar. Tapi kalau kita mau catat nilai penjualan, kita lihat yang ada di soal.
harganya tuh berapa. Jadi aku banyak terima pertanyaan ya di kolom komentar, biasanya rata-rata pada nanya, ini kenapa nilainya jadi 200, jadi 825.000 gitu, sedangkan yang di kolom sininya tuh beda. Jadi dibedakan ya sekali lagi sama teman-teman, kalau nilai penjualan itu ya harga jual ke konsumen, tapi kalau nilai persediaan yang kita catat di sini yang ada di kolom keluar itu yang kita gunakan. Oke, di sini berarti nilainya 550.000. Ini juga sama nilainya. Oke, tanggal 10 selesai ya. Kita catat tanggal 13. Oke, di sini untuk pembelian, karena kita pakai metode perpetual, berarti yang bertambah adalah nilai persediaan barang. Jadi harus konsisten ya. Kalau kita pakai akunnya persediaan barang, berarti nanti ketika ada transaksi yang berkaitan sama persediaan, kita pakai lagi nama akunnya persediaan barang. Lawannya apa? Karena ini kita anggap sebagai tunai, transaksi secara tunai, kita pakai akun kas. Kalau misalnya nanti ini soalnya transaksinya pakai secara kredit, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan. Kalau tadi kan si penjualan pakai kas, kalau tunai, kalau kreditnya berarti di sini jadi piutang. Kalau di sini secara kredit pada saat kita melakukan pembelian, berarti nanti di sini jadi utang. Oke. Persediaan barang nilainya kita lihat di kolom masuk. Di sini ada 512.500. Oke. Ini ketutup sedikit nggak apa-apa ya. 512.500. Oke, lawannya juga sama. 512.500. Oke, terus untuk transaksi tanggal 21, penjualan 110 unit 3.000 harga satuannya. Oke, ini kita pakai aja, kita copy biar gampang ya, biar cepet. Ini pakai shortcutnya CTRL-C kalau untuk copy, kalau untuk pastenya pakai CTRL-V. Oke, di sini kita ganti aja nilai penjualannya berapa. Karena penjualannya 110 unit, berarti kita ganti unitnya. Oke, ini sama. Oke, nilainya 330.000. Nilai persediaannya kita pakai yang di kolom keluar. Oke, 225.000. Gampang ya teman-teman ya. Kalau pakai rumus jadi seret-seret gitu. Langsung cepet selesai. Oke, yang ini terakhir di tanggal 28 kita mencatat transaksi pembelian. Di sini berarti akunnya persediaan barang, lawannya adalah kas. Karena kita berasumsi kalau ini terjadi secara tunai. Nilainya berapa? Lihat di kolom masuk. Oke, 700.000. Kita pakai ini. Terus dikurangin nolnya. Oke, sama dengan. Oke, nah sekarang kita mau menghitung laba kotornya ya. Kita catat di sini laba kotornya. Laba kotornya itu berarti di tanggal 10 itu penjualan dikurang HPP. Sama dengan 825.000 dikurangi 550. Jadi nilainya 275.000. Oke.
Terus di tanggal 21 sama penjualan dikurang HPP sama dengan penjualan dikurang HPP 105.000. Kita jumlahkan sama dengan ditambah. Oke, ini hasil si laba kotornya. Nah, jadi nanti kalian tinggal compare antara metode FIFO, metode LIFO, sama metode rata-rata ini, kan soalnya pakai yang sama ya. Jadi nanti dilihat mana sih laba kotor yang paling tinggi, terus mana laba kotor yang paling rendah menggunakan metode apa gitu. Jadi nanti bisa dilihat perbandingannya, apakah kalau perusahaan yang bergerak di bidang F&B misalnya food and beverage ya, itu lebih cocok pakai mana? Biasanya pakai metode FIFO, first in first out, karena yang pertama mempertimbangkan masa pemakaiannya ya. Jadi kan expirednya lebih cepat karena bahannya tuh cepat busuk gitu. Jadi pakainya yang first in first out. Terus kalau pakai metode rata-rata bisa nggak? Ya bisa-bisa aja gitu. Kalau misalnya mempertimbangkan harganya sering naik turun gitu. Jadi biar nilai penjualannya stabil, mau pakai metode rata-rata itu bisa juga. Jadi tergantung kebijakan perusahaan nanti ngambilnya seperti apa gitu. Oke, jadi sekian dulu videonya kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau memang nanti masih ada yang ingin ditanyain, boleh teman-teman tulis di kolom komentar atau mampir ke IG aku di free_revinews. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.